Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kami dari SMAN 1 Alas. Selamat datang, selamat menonton video ini. Di video ini kami akan memberikan tutorial cara mendaftar online PPDB tahun ajaran 2021-2022. Baik, sebelumnya yang belum subscribe dan like, silakan di subscribe dan like video atau channel YouTube SMAN 1 Alas ini. Baik, untuk pertama-tama cara mendaftarnya, pastikan koneksi internetnya sudah lancar. Kemudian kita buka Google. Baik, setelah sudah seperti ini, tinggal kita klik situs daftar online PPDB-nya. Muncul seperti ini ya. Nanti karena ini masih dalam masa uji coba, ada tanda seperti ini. Ketika sudah saat mendaftar, nanti tidak ada tandanya yang seperti ini. Baik, untuk yang pertama kali masuk ke link ini, kalian masukkan NISN di sini ya. NISN-nya bisa diperoleh atau didapat di SKL-nya ada, atau di rapotnya ada di sana ya. Contohnya misalnya ini NISN-nya. Nah, untuk yang pertama kali daftar, saya lagi, untuk password atau PIN-nya itu adalah nomor NIK kalian. Silahkan dilihat, dicek lagi di kakaknya ya, masukkan nomor NIK kalian. Nanti setelah itu diminta untuk mengubah password. Silahkan diubah, ganti dengan password yang gampang diingat. Bila perlu kalian tulis di kertas, disimpan agar tidak hilang dan tidak lupa. Ya, bagi yang sudah mengubah password, silahkan dimasukkan passwordnya atau password barunya tersebut. Misalnya seperti ini, saya sudah mengubah. Nah, ini kemudian kita tekan login. Nah, ketika sudah kita tekan login, maka muncul halaman seperti ini ya. Selamat datang, nama kita di sini. Kemudian ada NISN kita, NIK, nama ayah, nama ibu, desa, dan lain sebagainya ya, muncul seperti ini. Pastikan ini semua benar, nama kalian benar, NISN kalian benar, dan nama ibu, nama ayah juga benar di sini. Kemudian statusnya masih belum mendaftar di sini ya, pasti belum mendaftar. Kemudian kita klik lanjut pendaftaran. Nah, setelah lanjut pendaftaran, maka akan muncul jenjang yang dipilih. Kita boleh memilih salah satu ya, SMA ataupun SMK. Dalam hal ini kita pilih SMA ya, pilih SMA. Nah, setelah ini muncullah seperti yang di bawah ini, ada jalur pendaftaran yang dipilih. Kita pilih sekarang. Nah, banyak ya, akademik, non akademik, sampai dengan zonasi. Baik, untuk kali ini kami akan menginformasikan atau memberikan tutorial cara untuk mendaftar prestasi atau jalur prestasi akademik. Contohnya seperti ini. Nah, di jalur prestasi akademik ini ada beberapa hal yang harus kita isi. Kita mulai dari awal. Contoh pertama, form ijazah atau SKL, surat keterangan lulus. Nah, di sini ijazah, mungkin yang lulusnya tahun lalu itu sudah memiliki ijazah, dan kalau yang lulus tahun ini itu baru menerima surat keterangan lulus. Kita disuruh diminta kita untuk mengupload salah satunya. Kita coba choose file. Oke. Kemudian setelah kita choose file, maka muncul di mana tempat kita menyimpan filenya. Ini kalau kita mendaftar melalui PC ya, atau personal computer atau laptop, misalnya seperti ini. Contohnya size-nya 178 KB. Kita ambil, upload. Lanjut ke bagian berikutnya, akta kelahiran atau surat keterangan. Yang tidak memiliki akta bisa menggunakan surat keterangan. Akta kelahiran
atau surat keterangan yang tidak memiliki akta bisa menggunakan surat keterangan. Kita contoh lagi, kita upload file yang sama saja contohnya ya. Kita upload file yang sama. Oke, sudah 100%. Pastikan juga kalian menguploadnya itu file yang benar. Jangan file yang salah. Misalnya di sini diminta surat keterangan lahir atau aktanya. Jangan sampai kalian menguploadnya surat keterangan bebas narkoba ya, itu sudah salah. Pastikan taruh nama dalam setiap filenya, taruh nama agar tidak salah. Dan juga yang terpenting, pastikan setiap file yang kalian upload itu adalah file asli ya, hasil scan yang asli, bukan yang fotokopian. Selanjutnya di form raport ya, form raport ini ada semester 1, masukkan atau input nilai dan jangan lupa mengklik update. Ini update-nya. Nah, di sini tinggal kita isi sesuai dengan raport yang nilai raport yang kita miliki di semester 1 karena permintaannya semester 1. Misalnya 92, kemudian 89 kita pilih, matematikanya 90, IPA-nya 91 udah diisi. Kemudian diklik update atau ini terubah misalnya nih 89. Klik update ini kan awalnya 90 ya. Kita klik update, maka dia berubah jadi 89. Jangan lupa diklik update. Nah, setelah itu sudah kita isi rapotnya, isi nilainya, dipilih file rapot yang sudah di-scan tadi. Nah, dipilih file rapotnya. Misalnya ini file rapot, dipilih. Oke, muncul dia, diupload 100% penguploadnya. Oke, 100%. Nah, itu next, lanjut lagi ke yang semester 2. Dipilih, diisi dulu, diisi, akan update. Setelah itu di-upload file semester 2 yang PDF-nya ya. Oke, contohnya begini. Nah, ini contoh kalau kita mengupload di atas 300 KB ya, maka dia akan jadi bagaimana solusinya? Harus dikompres ya, harus sesuai ukurannya. Cari yang sesuai ukurannya. Nah, misalnya cari sesuai ukuran, setelah dikompres misalnya udah, tinggal kita upload lagi. Contohnya ini. Nah, kita upload 100%, maka dia sudah terupload penuh. Berikutnya yang semester 3 ya. Semester 3 ini kita isi lagi nilainya, misalnya 87, kemudian nilainya 92, ini 90, ini 89. Nah, ini kan belum berubah nih, belum berubah. Maka kita harus mengklik update. Kalau kita sudah klik update, maka dia akan berubah. Contohnya, nah dia berubah ya, nilai tercatat seperti ini di semester 3. Kemudian kita upload filenya, upload semester 3 filenya. Usahakan, saran kita sih kalian simpan filenya secara terpisah ya, maksudnya dibuat satu folder, pisahkan dia ini semester 1, taruh namanya semester 2, taruh nama dan seterusnya, supaya tidak salah mengupload nanti. Begitu juga dengan semester 4. Boleh Pak, kita menguploadnya dulu sebelum mengisi, boleh. Upload dulu, boleh. Kita upload dulu, misalnya nanti isinya tinggal lihat hasil diupload. Oke, misalnya ini ya, kita upload dulu yang gini. Kemudian setelah diupload, boleh dilihat langsung sambil dilihat di sini, tinggal ditulis, diketik atau dipilih nilainya 89 misalnya, kemudian sini nilainya 96. Oke, kemudian sini nilainya 91, ini nilainya 88 misalnya. Kemudian update. Nah ya, diupdate, sudah diupload, diupdate semester 4, semester 5 lanjut seperti ini dan seterusnya, sama ya prosesnya ya. Nah, kemudian ini sekali lagi untuk yang jalur prestasi akademik ya, nilai rapot. Lantas bagaimana kalau yang nilai atau jalur prestasi non akademik? Nanti untuk yang non akademik itu juga harus mengupload nilai rapot di sana ya, harus mengupload nilai rapot. Cuman perbedaannya ada satu bagian yang mana kalian harus mengisi hafalan juz ini. Misalnya contohnya bagi yang muslim yang mengikuti jalur
non akademik tapi menggunakan hafalan Quran. Jadi mereka harus mengisi berapa juz hafalannya. Nah, ada berapa juz hafalannya. Kemudian diisi juga isi rapotnya juga, bebas narkobanya pun juga mereka harus isi. Nah, kita lanjut ya. Kemudian ini surat pernyataan bebas narkoba. Nah, ini juga kita upload ya. Kita upload pernyataan bebas narkoba. Kita pilih seperti ini. Contohnya kita ambil misalnya ini aja ya. Oke, kita upload 100%. Udah ya. Lanjut berikutnya surat rekomendasi jalur prestasi. Ini juga diupload ya, hasilnya kita upload ya, contoh seperti ini kita upload. Nah, setelah ini sudah kita upload semuanya, tinggal langkah berikutnya adalah memilih kabupaten atau kota. Nah, kita pilih. Sekarang kita berada di kota Kabupaten Sumbawa. Pilih Sumbawa. Sekolah yang kita pilih SMA N 1 Alas ya. Ini juga berlaku untuk semuanya ya. Mungkin yang ada di Utan pilih SMA 1 Utan, ada di SMA Alas Barat pilih SMA 1 Alas Barat gitu ya. Dalam hal ini kita pilih misalnya SMA N 1 Alas. Oke. Setelah kita pilih SMA N 1 Alas, kita kliklah daftar. Nah ya, jadi pastikan terlebih dahulu semua yang kalian upload dan isi dari atas sampai dengan bawah ini adalah semuanya valid ya, tidak ada yang salah lagi. Oke. Kemudian muncullah halaman seperti ini. Selamat datang, namanya siapa, NISN, NIK sampai nama ibu, nama desa. Statusnya apa? Statusnya terdaftar. Nah, berarti dia sudah terdaftar. Tadi kan belum terdaftar. Sekarang terdaftar. Jenjang apa? Jenjang SMA dia mendaftar. Jalurnya apa? Jalur pendidikan akademik. Jadi nanti kalau yang mengambil jalur pendidikan non akademik, ini ada tulisan non akademik. Begitu juga dengan yang mengambil jalur afirmasi, ada jalur afirmasi, jalur zonasi. Nah, pada dasarnya semua jalur tahapnya sama ya. Baik. Kemudian setelah ini ada pilihan sekolahnya. Pilihan sekolahnya apa? SMA 1 Alas. Kalau yang mungkin ngambil sekolah lain mungkin ada SMA berapa di sini gitu kan. Nah, setelah itu kita cetak bukti pendaftaran. Setelah itu maka muncul halaman seperti ini. Nah, di bukti pendaftaran ini ada semuanya, apalagi yang termasuk yang nilai rapot tadi semester 1, 2 sampai semester 5. Nah, di sini ada ID pendaftaran, tanggal lahir dan sampai dengan NISN-nya ada ya. Nah, di sini ada tanda tangan pendaftar dan tanda tangan orang tua atau walinya. Sip S di sini ya. Ada sip S, simpan sebagai PDF. Nah, simpan sebagai PDF, simpannya di mana? Nanti kalian pergi print di tempat yang ada printernya seperti itu. Baik. Itu adalah tutorial singkat cara mendaftar PPDB online tahun ajaran 2021-2022. Dan sekali lagi, pada dasarnya setiap jalur itu memiliki proses pendaftaran yang sama ya. Tinggal ada beberapa file yang harus diupload. Nah, kalau yang jalur zonasi tidak ada untuk mengupload nilai rapot. Yang ada hanya akta, surat keterangan bebas narkoba, kemudian KK yang asli dan juga SKL-nya. Nah, sekali lagi yang paling penting adalah semua file yang kalian upload adalah file asli, bukan file fotokopian ya. Baik. Terima kasih sudah menonton video kami dan terima kasih juga sudah subscribe. Semoga baik. Jika menurut kalian saat proses mendaftar itu terjadi kesalahan atau ada salah input mungkin atau salah upload, bisa kalian pertama kalian lihat ID-nya ya. Ini ID, baik, ID pendaftaran. Ini ID pendaftarannya, di copy ID ini, ID-nya di copy.
Nah, kemudian dimasukkan saat batal pendaftarannya, di copy ID ini, ID-nya di copy. Nah, kemudian dimasukkan saat untuk batal pendaftarannya, masukkan di sini. Ini kan diminta ID pendaftar, masukkan ID-nya, ID pendaftarnya. Kemudian ya, ini ID pendaftarnya ya, kita paste di sini ya. Kemudian passwordnya mana? Passwordnya itu ya password saat kalian mendaftar tadi ya. Nah, setelah ini sudah ditaruh ID-nya, kemudian passwordnya, maka tinggal diklik hapus. Nah, berhasil menghapus. Berarti kalian harus melakukan pendaftaran dari awal lagi, pendaftaran ulang dari awal lagi, mengupload semua berkas-berkas tadi, karena kalian sudah menghapus pendaftar saat pertama tadi ya. Mungkin kalian merasa ada kekeliruan, boleh menghapus. Ketika sudah fix, silahkan diantar dan dicetak bukti pendaftarannya.